Perkaranya sepele, pihak Wenda aja yang mau digoreng-goreng. Are you sure pihak Sarwenda yang mau digoreng? Aku ngelihat pihak Sarwenda nggak terlalu digoreng-goreng tuh, justru pihak Ruben yang terlalu menggoreng. Mbak Renita gini aja, Mbak Renita datang ke podcast Densu lalu jelasin kalau Mbak Emma ini bohong. Kalau saya di Indonesia mungkin saya akan datang. Ya. Dan kasih buktinya. Ya seharusnya yang nuduh dong yang ngasih bukti. Masa saya yang ngasih bukti? Yang nuduh dulu, yang nuduh Sarwenda itu pesugihan itu yang harus ngasih bukti. Kalau saya kan nggak percaya. Bukti apa yang harus saya kasih tahu ke kalian? Saya nggak percaya Sarwenda pesugihan dan saya nggak percaya Sarwenda itu bikin tumbal-tumbal, itu saya nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Nah, terus saya datang ke podcast itu mau bilang apa? Saya nggak percaya gitu. Ya nggak kepake lah. Yang dibutuhkan Densu itu orang yang punya bukti dan orang yang percaya gitu, bawa buktinya. Kan Densu bilang di podcastnya dia, yang mau ngebantah statementnya pesulap merah, silahkan datang ke podcast saya. Di pengadilan apa anak-anak ada hak untuk berbicara? Ada, tapi tertutup, private. Intinya poin terakhir itu keputusan dari anak-anaknya, kok anak-anaknya kan punya hak untuk memilih mau ikut siapa. Iya. Tunggu, bukannya netizen marah karena Saranda bilang cong itu. Netizen terlalu berlebihan lah. Yang dibilang cong kan belum tentu siapa yang dibilang. Belum tentu Ruben juga yang dibilang kan. Netizennya aja terlalu berlebihan. Ruben itu cemburu sama Sarwenda ya. Kan sudah cerita ada larangan Sarwenda berkawan dengan laki-laki seharusnya. Tapi digosok netizen. Ngapain juga ngurusin urusan orang lain. Kita belum tahu kebenaran seperti apa, semua sama saling membela. Iya, betul. Kita tetap dukung Sarwenda ya Bu, God bless you. Iya, sebagai perempuan kita support perempuan. Si Cong karena bertepuk sebelah tangan sama si tenda biru. Maaf Mbak kenal Sarwenda atau kenal Ruben? Enggak. Saya cuma pengikut sosmednya aja. Kenapa Bu Yuli? Serem ya Kak, komen mereka nggak jauh-jauh dari Kawi sama pesugihan. Ih serem banget. Tadi saya baca komentar, ada salah satu komentar yang nyumpahin Sarwenda, ngajak-ngajak Allah lagi nyumpahinnya. Di salah satu video yang ada yang berpihak ke Sarwenda yang pakai hijab itu, Bunda siapa namanya? Nur siapa itu? Ada ibu-ibu di situ komen rame banget di kolom komentar yang saya komentarin. Sampai nyumpahin Sarwenda, ngajak-ngajak Tuhan nyumpahin. Kata saya, emang Tuhan mau diajak nyumpahin orang? Itu cara kalian menempatkan Tuhan di hati kalian itu seperti apa sih? Para wanita pendukung RO secara tidak langsung menormalisasikan penindasan ke wanita. Sebetulnya yang ngedukung RO itu dia lebih ngelihat ke dalam kesalahannya Sarwenda ketimbang ngelihat ke dalam hati perempuan. Lebih fokus ke dalam kesalahannya aja. Padahal yang ngehujat Sarwenda juga itu lebih jahat sebetulnya dari Sarwenda. Saya lihat Emma itu kalau ngomong kayak orang kesurupan perlu diruqyah. Ya nggak sih sebenarnya anak-anaknya Kak, semoga anak-anak bisa kuat. Iya. Mental anaknya itu kena itu kalau ini diterusin.
Ada harta gono gini kan untuk Sarwenda, I don't know Kak Marlena. Aku nggak tahu kalau untuk masalah gono gini. Iya Kak Ratna, nanti saya buka ya DM-nya. Itu karena perbuatan orang syirik yang sengaja untuk menggoreng. Iya. Selamat malam. Anak saya lagi dimarahin bapaknya. Bapaknya kalau marah itu, ish, pakai penjalin loh kalau marahin anak. Harus disebat-sebat. Heran saya. Benar Bun, sepertinya mereka orang yang suci aja menghujat Sarwenda sampai segitunya. Salam dari Sabah, Malaysia. Saya pada mulanya tak nak ambil tahu dan tak berpihak mana-mana, tapi sekarang more to Sarwenda. Thank you, Karos. Mereka hujat Sarwenda seperti itu emang. Sebentar ya teman-teman, saya ngambil kacamata. Malum udah nenek-nenek. Nah, begini kan. Di TikTok saya ketika viral itu saat Sarwenda bilang erocong, padahal awalnya nggak seviral itu. Ya, itulah mungkin memang harus viral. Kalau kalau nggak gitu kan hidup Sarwenda. Sarwenda ini lagi dipakai Tuhan sebetulnya. Dia tahu kok dia lagi dipakai Tuhan. Fitnahannya itu bener-bener nonstop gitu loh. Dari dia menikah sama Ruben, fitnahannya itu bener-bener nonstop sampai detik ini. Mungkin ini yang terakhir lah, ya. Ini yang terakhir fitnahan ke dia. Saya kadang-kadang kasihan ngeliat dia. Balik aginya Gio nggak bikin statement. Sudah sayang, keren ya Gio, keren. I love you, Sergios. Gebrakan terbaru Ero mendatangi Departemen Agama, entah apa tujuannya. Tujuannya dia mau menggulingkan mantan istrinya sejatuh-jatuhnya. Susah loh kalau udah berhubungan sama orang yang punya sifat NPD itu susah. Kita yang harus benar-benar harus ngejaga mental kita. Mental kita yang harus dijaga. Makanya kalian jangan sampai punya salah sama orang NPD. Dia akan menghukum kita melebihi Tuhan. Dan dia menghukumnya itu slow gitu. Ribak-ribakan Kak. Nyantai aja Rinda. Rantai, nyantai. Mbak awalnya kenapa bela Sarwenda? Kasihan. Karena sudah dihujat oleh para asisten malaikat. Emang kamu nggak kasihan ngeliat perempuan dihujat? Sebesar apapun kesalahan orang manusiawi ya. Orang bisa buat salah. Tapi kita ikut menghakimi orang itu kita sama aja bukan manusia. Mbak Sinta. Emang Sarwenda udah bikin salah apa sih Mbak Sinta? Sampai sampai harus ikut-ikutan ngebenci? Saya nggak ada hak untuk ngebenci Sarwenda. Karena saya juga pendosa sama aja. Tuhan akan selalu melindungi Sarwenda dan anak-anaknya. Ya, semua atas izin Tuhan, betul. Tapi naluriku berkata Bunda Sarwenda akan bahagia pada waktu yang tepat. Oh iya dong sayang, masa ya orang mau jatuh terus? Tuhan nggak sejahat itu. Ada waktunya, ya. Ada masanya. Kita dukung Sarwenda ya Kak Sarwenda Bu yang baik. Yes. Kalian izin ke Instagram dia bentar ya. Oke, silakan Kak Liu. Stres Ruben ya kalau sampai dia ke Departemen Agama bawa nunjukin SMS mantan istrinya, dia udah benar-benar gila itu. Ya, dia udah benar-benar gila. Ya, Mbak Tuhan mau berikan yang terbaik buat hidupnya Sarwenda. Mantan suamiku juga MPD, makanya aku lebih baik cerai. Mantan suamiku MPD.
Dia kalau disalahin itu memang nggak ngelawan, diem, tapi play victimnya nggak berhenti-berhenti gitu. Kayak seolah, iya sih gua mah emang begini, iya sih gua mah orangnya nggak bener, iya sih gua mah orangnya begini. Terus aja nyalahin diri dia sendiri nyalahin supaya saya kasihan gitu, supaya saya, tapi nanti diulang lagi gitu. Ya udahlah, kita terikat sama orang yang beda itu gimana sih rasanya? Mau dilepas kitanya udah terlanjur sayang. Mau diterusin tapi kita mati perlahan gitu. Pokoknya kita mati perlahan lah. Kita bawa dalam doa aja. Dalam doa nggak ada yang nggak mustahil. Dia dilemah lembutkan hatinya. Makanya kalian komentar ke Rubennya jangan terlalu frontal. Karena semakin komentar frontal dia semakin menjadi-jadi. Ngedoain Sarwenda juga kita harus ngedoain Ruben juga. Jangan cuma Sarwenda yang didoain. Justru yang paling penting itu sekarang Ruben yang harus didoain. Nggak ada yang nggak mustahil tanpa doa. Lemah lembutkan hatinya. Ya. Karena kalau Sarwenda bukan berarti kita nggak udah salah. Sarwenda udah introspeksi diri dan selalu dekat sama Tuhan kan. Tapi Ruben udah ngambil jalur yang keliru, keluar dari jalur kasih, keluar dari ajaran kasih. Jadi sekarang yang ada itu dendam, benci, cemburu, egois, khawatir, khawatir tentang dirinya, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang anak-anak, pokoknya semua kekhawatiran itu nyerang diri dia sendiri gitu, ditambah dibumbui dengan rasa cemburu dan emosi. Dia emosi masih bisa kekontrol sih, masih ngomongnya masih agak slow gitu, tapi masih ada rasa dendam dan cemburu dan egois itu tadi yang belum bisa dia buang. Justru itu yang harus kita doakan. Jadi ngedoainnya jangan satu pihak aja. Selamat malam. Iya, dimarahin bapaknya anak majikanku. Makanya aku nggak fokus ngomongnya. Lagi dipukulin itu. Tapi emang nakal sih anaknya. Ini udah seminggu didiemin sama bapaknya. Ini baru ini dihajar. Bapaknya tuh kalau udah ngajar pakai penjalin. Kak Amnesia ya yang mulai duluan siapa? Kakak Amnesia yang mulai duluan siapa? Yang mulai duluan kan kamu, Mbak Nani. Nani Caca, kamu nanya saya. Yang mulai duluan kan kamu. Sarwenda kan cuman emosi ke mantan suaminya. Terus sama kamu digoreng. Iya, itu awalnya perbuatan dia yang ngebuat orang benci sama dia. Ruben gak mikir mental anaknya atas perlakuannya, itulah. Tadinya aku nggak terlalu fokus sama kasus Wenda, tapi setelah aku ikutin berita dia kasihan. Sebagai perempuan yang punya empati dan punya rasa kasih sesama perempuan, pasti muncul rasa kasihannya. Tapi kalau perempuan yang hatinya udah tertutup dengan kebencian, itu justru frontal komennya. Jangan pura-pura jadi orang yang suci kak pakai mata hati kak. Maksudnya gimana kak Nani? Emang Sarwenda udah berbuat salah apa? Kesalahan apa yang udah Sarwenda buat Bu Nani yang merugikan negara sama rakyat sama bangsa? Jadi live TikTok itu bohong gitu atau gimana sih masa Sarwenda live itu bohong semua?
Maksudnya gimana sih? Ini bukan perkara mualaf atau apalah. Artinya si Ruben itu udah cemburu gitu. Terus sama netizen digoreng. Netizen yang bela Ruben ya karena kasihan, karena Ruben kan validasi terus nggak berhenti-berhenti. Dia pinter ngambil hati netizen dengan dongeng dan cerita yang dia buat. Ya walaupun ceritanya fakta, bagi netizen ini udah benar-benar fatal gitu bagi netizen kan. Tapi bagi beberapa orang, lo ngapain sih nyeritain isi rumah tangga orang di luaran sana hanya demi validasi? Kalau laki-laki gentle dia nggak begitu. Ya dia tutupin aib keluarganya. Tapi dia lebih ke takut gitu, takut kalau orang itu nyudutin dia. Ini ya yang julid sama dokter Lita. Iya, emang dia dokter? Emang dia dokter ya? Nggak ada kelas-kelasnya dia jadi dokter? Suara yang nangis Mbak, anak majikanku lagi dipukul sama bapaknya tuh, nggak ngerjain PR. Netizen yang bikin ricuh gaduh sebenarnya betul. Ya kalau emosi jangan bilang cong dong. Dia juga kan pernah cinta dan sayang sama Sarwenda. Lu nggak pernah emosi apa, Udayanto? Lu dalam hidup nggak pernah emosi? Lu dalam hidup nggak pernah manggil orang jing gitu? Nggak pernah. Wah hebat lu ya. Kalau lu dalam hidup nggak pernah emosi hebat lu. Wah host berarti nggak tahu ada muka permasalahannya. Nggak tahu. Kasih tahu dong. Yang saya tahu sih Sarwenda waktu live yang komen rame 200 juta 200 juta. Terus dia emosi, gue juga nggak butuh duit lu anjing gitu. Karena dia menganggap kenapa suaminya bongkar-bongkar isi rumah tangga di podcast gitu. Jadi dia emosi lah. Kalau saya bukan jing lagi, babi saya panggil. Ngapain kok laki-laki lemes nyeritain rumah tangga di luar gitu. Padahal cerainya udah ditutup-tutupin itu. Demi jaga nama baik. Mereka pikir benda Tuhan yang sabar terus. Host tahu nggak asal muasal permasalahannya? Iya, kukuruyuk. Masalahnya itu kan gara-gara si Ruben dipanggil Cong sama Jing kan.